Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah KPM 237 Masyarakat dan Teknologi. Topik yang kita bahas pada pokok bahasan pertama ini adalah teknologi dan perkembangannya. Kita awali pembahasan ini bagian pertama ini dengan pengantar. Di sini saya mengutip pernyataan Volti 2017. Dia menjelaskan bahwa teknologi itu dikembangkan dan digunakan sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang kalau tidak menggunakan teknologi itu tidak bisa kita lakukan. Atau dijelaskan bahwa dengan menggunakan teknologi itu kita bisa melakukan hal-hal itu lebih murah, lebih cepat, dan juga lebih mudah. Contoh yang paling gampang saya rasa ya itu kita melihat teknologi transportasi. Misalnya kalau dulu dari satu tempat ke tempat itu orang harus berjalan kaki, tapi dengan teknologi mobil, sepeda motor, misalnya bahkan juga pesawat itu membuat orang bisa mencapai satu tempat yang jaraknya sangat jauh itu dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi itu teknologi itu dikembangkan untuk hal demikian. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kapasitas manusia untuk menggunakan dan mengembangkan sebetulnya juga teknologi itu uh, membuat manusia menjadi berbeda dari makhluk-makhluk atau ciptaan yang lain ya. Misalnya dari hewan-hewan, tidak ada satu hewan pun yang seperti manusia dapat mengembangkan teknologi terus-menerus menjadi lebih maju, dan lebih maju lagi. Ini merupakan ciri khas manusia yang mampu terus-menerus mengembangkan menjadi lebih maju, lebih advance teknologinya. Selanjutnya, Volti juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi itu membuat kita di satu sisi kagum, tetapi juga di sisi yang lain bisa membuat kita merasa takut ya atau menakutkan. Nah, teknologi membuat manusia mampu terbang ke angkasa atau ke bulan, kemudian berkomunikasi dengan cepat dengan menggunakan teknologi komunikasi internet misalnya, juga sistem pengobatan modern, tadi transportasi modern dan luar biasa, berbagai hal yang mengagumkan kita ya. Tetapi di sisi yang lain, teknologi juga mempunyai dampak negatif ya, juga bisa mengerikan seperti misalnya polusi global, kerusakan sumber daya alam, radiasi dari pabrik nuklir itu pernah terjadi di Chernobyl Soviet. Kemudian gas beracun dari pabrik kimia terjadi pernah di Bhopal India. Juga kita ingat bom atom yang menghancurkan ya, kemudian juga senjata perang dan sebagainya. Banyak sekali teknologi yang juga bisa membuat kehancuran sehingga menakutkan. Bahkan kekejaman Hitler ternyata juga ditunjang oleh teknologi, seperti yang dikutip di sini bahwa kriminalitas yang dilakukan dan kekejaman yang dilakukan oleh Hitler dan rejimnya pada saat itu bukan semata-mata berasal dari kepribadian atau personalitas dari Hitler itu sendiri, tetapi didukung justru oleh kemajuan teknologi yang ada saat itu sehingga memampukan Hitler dan rejimnya untuk melakukan kekejaman yang luar biasa pada saat itu. Nah, walaupun banyak dampak negatif yang mengerikan tadi itu ya dari teknologi, namun secara umum dikatakan bahwa teknologi dipandang positif oleh masyarakat ya. Jadi pada umumnya kita melihat teknologi itu positif, bahwa dia mempermudah kehidupan kita, banyak menolong, mempermudah kegiatan kita sehari-hari gitu ya, dan berbagai kemajuan lainnya. Nah, namun pandangan positif terhadap teknologi ini sebetulnya lebih didasarkan pada keyakinan daripada pemahaman. Jadi mungkin kita sama sekali misalnya tidak memahami seperti apa bekerjanya pesawat terbang atau berbagai teknologi lain, tetapi kita tetap melihatnya positif, dan itu maksudnya lebih didasarkan pada keyakinan, bukan karena kita memahami seperti apa teknologi itu. Nah, sekalipun tidak mungkin memahami teknologi itu secara menyeluruh dan mendalam
tentu kita sulit sekali ya untuk memahaminya. Namun pemahaman terhadap penyebab utama dan konsekuensi utama dari perubahan atau perkembangan teknologi itu mungkin kita dapatkan. Nah, itulah yang akan kita bahas ya, di dalam kuliah ini di minggu-minggu ke depan ini, untuk kita bisa memahami paling tidak secara umum apa penyebab utama khususnya dari aspek sosial budaya begitu ya, yang mendorong berkembangnya satu teknologi di masyarakat, dan juga di sisi yang lain apa konsekuensi utama dari perkembangan atau perubahan suatu teknologi itu khususnya terhadap kehidupan masyarakat dan juga lingkungannya. Yang kedua, kita di sini melihat pengertian teknologi. Jadi setelah tadi pengantar, sekarang kita masuk ke pengertian teknologi. Nah, barangkali kita umumnya ketika berbicara teknologi, yang ada di pikiran kita dan pemahaman kita itu jelas adalah berurusan dengan peralatan dan teknik menggunakannya untuk membuat sesuatu begitu ya. Tetapi di dalam buku ini dijelaskan bahwa pengertian teknologi itu tidak terbatas hanya pada alat-alat dan teknik saja, tetapi dia mencakup hal yang lebih luas, khususnya aspek sosial. Nah, yang pertama dia menyangkut organisasi, perkembangan, kemudian produksi, bahkan hingga penggunaan teknologi itu sesungguhnya melibatkan kerja banyak pihak. Diberikan contoh misalnya membuat alat yang sederhana, pot misalnya, pot bunga dari tanah misalnya. Ketika seseorang membuat pot bunga dari tanah, itu sebetulnya melibatkan banyak pihak ya, dari si pembuatnya itu sendiri, kemudian mungkin orang lain yang menyediakan bahan bakunya, kemudian sampai kepada alat-alat itu sendiri yang digunakan itu. Mungkin itu juga dibuat oleh orang lain, kemudian apalagi sampai pemasaran begitu ya, apalagi kalau kita yang di kota misalnya, itu sudah melibatkan banyak pihak sehingga dia bisa sampai digunakan oleh orang-orang yang lain begitu ya. Seperti yang dijelaskan oleh Volti yang saya kutip di sini ya, sebuah atau suatu teknologi itu bisa berkembang dan digunakan, itu dia menggabungkan energi dan kemampuan dan keahlian atau skills dari banyak individu-individu ya yang terlibat di dalamnya dan dikoordinasi melalui sistem organisasi. Nah, sistem organisasional inilah yang memungkinkan ya, mengintegrasikan atau menyatukan, memadukan manusia-manusia dengan berbagai kemampuannya tadi itu dan juga input-input yang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi sekali lagi di sini teknologi itu dengan demikian melibatkan organisasi atau sistem organisasi untuk memadukan berbagai pihak yang terlibat dan juga berbagai material input yang diperlukan dalam pembuatan satu teknologi tersebut. Nah, yang kedua adalah sistem. Jadi kalau yang pertama tadi itu organisasi, yang kedua ini adalah sistem. Nah, ketika teknologi itu dipandang sebagai kombinasi dari berbagai peralatan, keahlian, dan organisasi, maka menjadi sesuatu yang alamiah apabila kita lalu berpikir itu sebagai sebuah sistem. Untuk sebuah teknologi bisa digunakan secara efektif, itu membutuhkan lebih dari sekedar invention atau penemuan sesuatu hardware saja, alat saja, tetapi itu harus didukung oleh elemen-elemen yang lain yang secara sistematis harus
dihubungkan, digabungkan, dikombinasi sedemikian rupa. Jadi sekali lagi sebuah teknologi itu sebetulnya dia melibatkan satu hal yang jauh lebih, komponen yang jauh lebih luas. Karena itu lalu dia merupakan sebuah sistem sebetulnya. Di sini kembali diberikan contoh yang sederhana, yaitu ballpoint ya. Ini tentu sangat familiar dengan kita karena kita selalu menggunakan hal ini juga dalam kegiatan belajar mengajar kita. Nah, ballpoint ini dibuat dari berbagai material ya, berbagai material. Tentu kalau kita lihat di situ ada aspek plastiknya, tapi juga ada yang lain gitu ya. Kemudian ada tintanya begitu ya, dan kemudian itu dibuat di pabrik begitu ya, lalu melalui proses industrial yang sebetulnya canggih gitu ya, sehingga bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak begitu secara massal. Nah, ini melibatkan sebetulnya itu melibatkan begitu banyak pihak ya, dan juga material yang harus dikoordinasi, yang saling terhubung satu dengan yang lain sehingga bisa menghasilkan ballpoint itu. Apalagi kalau sudah sampai kepada pemasarannya sehingga bisa tiba di tangan kita, itu sudah banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Dan ini menunjukkan kembali bahwa sebuah alat yang sederhana kelihatannya, tetapi sebetulnya itu melibatkan berbagai pihak yang cukup rumit dan kompleks sebetulnya, sehingga tadi dia merupakan sebuah sistem. Nah, selanjutnya sebuah sistem teknologis itu komponen-komponennya itu tidaklah muncul secara mulus keseluruhannya pada saat yang bersamaan begitu ya. Dikatakan a technological system does not emerge all at once. Jadi dia tidak muncul satu kali dan semuanya berjalan secara lancar ya, masing-masing komponen tersebut. Nah, dijelaskan berikutnya bahwa selain perubahan pada alat itu sendiri, teknik itu sendiri, dan kemudian organisasional, struktur organisasinya itu ya, itu ada banyak dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan juga politik ya. Ada penyesuaian pada aspek-aspek tersebut yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sebuah sistem teknologi. Jadi ini penting sekali kita perhatikan ya, bahwa dimensi-dimensi sosial ini berperan besar untuk menentukan perkembangan sebuah teknologi. Nah, berdasarkan uraian terdahulu, maka Volti ini membuat definisi dari teknologi, yaitu saya kutip di sini, teknologi adalah a system created by humans that uses knowledge and organization to produce objects and techniques for the attainment of specific goals, atau diterjemahkan secara bebas kira-kira sebuah sistem yang dibuat oleh manusia yang menggunakan pengetahuan dan organisasi untuk menghasilkan objek dan teknik untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan spesifik. Itulah pengertian atau definisi dari teknologi. Jadi kita melihat di sini teknologi memang bukan hanya terbatas pada peralatan dan teknik belaka, tetapi ini sudah menyangkut berbagai manusia gitu ya, dengan organisasinya di situ, knowledge-nya ada di sana. Nah, ini nanti berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, ada di situ, terkandung di dalam pengertian dari teknologi di sini. Nah, sub pokok bahasan yang ketiga saya kira ini, yaitu teknologi canggih dan gambaran kemajuan. Nah, dijelaskan bahwa apabila kita hanya menilai atau melihat dari teknologi itu sendiri, maka teknologi ini mungkin merupakan contoh yang paling baik ya, bagaimana mimpi tentang kemajuan yang terus terjadi itu diwujudkan gitu ya, wujud dari dream atau mimpi tentang progres atau kemajuan yang bersifat terus-menerus itu
adalah kemajuan teknologi. Nah, namun demikian dijelaskan bahwa kemajuan teknologi itu sendiri sebetulnya tidaklah sama dengan kemajuan sebuah masyarakat secara keseluruhan, ya. Jadi dengan kata lain, walaupun teknologinya maju, bisa saja berbagai aspek lain dalam kehidupan masyarakat itu justru tidak mengalami kemajuan. Fakta bahwa sebuah masyarakat itu mampu mengembangkan dan menggunakan teknologi yang canggih itu bukan berarti dan tidak menjamin bahwa masyarakat tersebut juga canggih dalam berbagai aspek kehidupan yang lain, termasuk tadi misalnya contoh bagaimana kemajuan teknologi tidak menjamin bagaimana kualitas hidup dari segi misalnya perlakuan terhadap sesama dan sebagainya gitu ya. Dimensi-dimensi kemanusiaan itu belum tentu juga mengalami kemajuan yang sama. Jadi di sini dijelaskan bahwa teknologi itu sendiri memang sering sekali dipersepsikan sebagai wujud dari kemajuan yang sifatnya terus-menerus, tetapi jangan lupa bahwa sebetulnya kemajuan teknologi itu sendiri tidaklah menjadi jaminan bahwa seluruh aspek atau seluruh dimensi dari sebuah masyarakat tersebut juga sama majunya. Kita masuk kepada subpokok bahasan yang keempat, yaitu teknologi dan rasionalitas. Dikatakan bahwa pembangunan teknologi atau kemajuan teknologi itu telah memunculkan semacam keyakinan gitu atau kepercayaan bahwa kemajuan atau progres itu merupakan bagian yang natural atau alamiah dari kehidupan manusia. Progress is a natural part of human life gitu ya, seolah-olah itu memang alamiah bagian dari kehidupan manusia. Namun sebetulnya dijelaskan bahwa progressive development of technology has itself been the product of a distinctive set of cultural values and mental processes. Jadi itu sebetulnya merupakan hasil ya dari satu nilai-nilai budaya dan proses mental yang spesial, yang khas, yang distinktif gitu ya, yaitu yang melihat secara rasional terhadap alam ini ya, dan bagaimana mengontrol mengatasi alam ini. Jadi itu sebetulnya yang mendorong perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa perkembangan teknologi itu bukan sekedar akumulasi dari peralatan, teknik dan organisasi bentuk-bentuk organisasi yang secara random seperti itu. Bukan demikian, tapi ini di kalimat terakhir dikatakan underlying the process is a set of attitudes and orientations that are collectively described as rational. Jadi sebetulnya di belakang ya, prinsip dasar di bawah atau di belakang proses ini adalah adanya seperangkat sikap dan orientasi yang disebut yang dikenal dengan istilah rasional. Inilah sebetulnya yang mendorong proses perkembangan teknologi. Selanjutnya dijelaskan seperti kutipan ini, apa yang membuat suatu masyarakat yang progresif secara teknologi itu berbeda dari masyarakat yang lainnya adalah terletak pada metode penyelesaian masalah, ya, method of problem solving, di mana dijelaskan di situ bahwa masyarakat tersebut itu melakukan penelitian atau pengkajian secara mendalam dan secara objektif ya, an objective scrutiny of the problem at hand. Jadi dikaji secara objektif dan secara mendalam permasalahan yang dihadapi itu, dan itu dikombinasikan dengan kajian solusi-solusi yang mungkin itu dikaji secara sistematik, secara empiris gitu ya, dipelajari apa kemungkinan solusinya, dan kemudian selanjutnya secara logis itu memilih solusi yang terbaik.
untuk mengatasi hal tersebut. Nah, prinsip-prinsip ini, nilai-nilai kultural atau budaya seperti itu yang ada pada masyarakat yang ditandai dengan progresif secara teknologi. Ini yang berbeda dengan masyarakat yang lain, begitu ya. Selanjutnya, selain pendekatan penyelesaian masalah seperti yang sudah diuraikan tadi, juga ada atribut budaya ya, atau cultural attribute di sini dikatakan, yaitu the belief that solutions are possible and that constant changes are necessary in order to realize them. Artinya ada satu keyakinan ya bahwa penyelesaian atas masalah itu selalu mungkin gitu. Jadi selalu melihat kemungkinan, tidak stuck, wah ini nggak mungkin gitu. Tidak seperti itu. Dan juga bahwa perubahan yang terus menerus itu ya, constant changes, itu merupakan sesuatu yang diperlukan memang untuk merealisasikan solusi-solusi yang mungkin tersebut. Jadi ini juga merupakan cultural attribute atau ciri-ciri budaya yang juga mendorong perkembangan satu teknologi. Selanjutnya dijelaskan bahwa suatu masyarakat yang diisi atau dipenuhi dengan etos yang rasional itu bersifat dinamis dan secara esensial optimistik, dan juga menunjukkan kepercayaan atau confidence yang diperlukan untuk mengubah cara-cara yang ada selama ini gitu ya, untuk mendapatkan satu keuntungan tertentu. Jadi ini semacam nilai budaya yang optimistik begitu ya, dan keyakinan untuk mengubah apa yang ada sekarang, memperbaikinya untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. Nah, misalnya contohnya dijelaskan juga di situ adalah masalah cuaca misalnya. Masyarakat yang rasional, etos rasional seperti ini, dia akan mencari penjelasan-penjelasan rasional mengapa misalnya terjadi kekeringan, bagaimana cara mengatasinya, lalu muncul teknik-teknik misalnya mungkin tanaman yang tahan kering dan seterusnya begitu ya. Demikian juga dengan masalah hujan. Apabila hujan itu berlebihan, bagaimana supaya tidak banjir begitu. Nah, dibuat teknologi untuk mengatasi masalah kebanjiran tersebut. Nah, ini adalah satu masyarakat yang tadi itu mempunyai etos yang rasional dalam melakukan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan ini merupakan nilai-nilai yang mendorong perkembangan teknologi, munculnya berbagai teknologi yang baru, inovasi begitu ya, untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi secara rasional seperti itu. Kita masuk kepada subpokok bahasan yang kelima, yaitu hidup dalam masyarakat teknologis. Nah, jadi kita ini tidak mungkin terlepas dari teknologi. Bagaimana sebaiknya kita hidup dalam masyarakat teknologis ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa perkembangan dan aplikasi teknologi, beragam teknologi itu yang cocok dengan keberadaan kita, sebetulnya itu membutuhkan partisipasi dari beragam pihak ya, kalau bisa sebanyak mungkin orang. Tetapi tentu orang-orang tersebut juga punya ya sedikit banyak pengetahuan tentang teknologi tersebut, atau di sini dikatakan the informed participation of a wide range of people. Jadi itu perlu itu supaya teknologi tersebut lebih cocok, lebih tepat dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Menarik di sini dijelaskan bahwa ada rasa kemampuan kita untuk mengontrol sesuatu, termasuk rasa kemampuan kita untuk mengontrol sampai tahap tertentu teknologi, itu merupakan sesuatu yang penting atau esensial untuk kesehatan mental individu. Memang saudara, kalau kita merasa tidak berdaya, tidak mengerti apa-apa tentang teknologi, itu memang bisa membuat frustrasi ya, membuat stres begitu. Jadi memang kemampuan atau rasa
percaya diri, kemampuan kita untuk mengontrol sampai tahap tertentu itu penting bagi kesehatan mental. Dan tidak kalah penting juga dari hal itu adalah partisipasi yang luas dalam menentukan teknologi itu merupakan sesuatu yang penting atau esensial untuk demokrasi itu ya. Nah, kita tahu bahwa teknologi itu mempunyai keuntungan-keuntungan, tetapi tidak bisa dipisahkan juga dari biaya dari suatu teknologi itu, dan karena itu menjadi penting untuk didiskusikan ya, bagaimana ini dalam pemilihan satu teknologi itu membanding antara biaya dengan keuntungan. Nah, itu perlu diskusi sebetulnya. Kemudian dijelaskan di kalimat terakhir itu, kalau sebuah masyarakat itu memang benar-benar demokratis, maka keputusan seperti itu, keputusan tentang tadi pengembangan dan pemanfaatan teknologi itu tadi, melibatkan partisipasi warga masyarakat seluas-luasnya. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Nah, jadi pada intinya perlu partisipasi aktif dari setiap warga masyarakat dalam menentukan perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Walaupun tentu tidak mungkin setiap orang gitu ya, tetapi paling tidak misalnya kalau kita mau memasukkan atau mengembangkan satu teknologi di desa, di masyarakat tertentu, sebaiknya partisipasi masyarakat di masyarakat tersebut setinggi-tingginya, sebanyak mungkin orang ikut berpartisipasi menentukan teknologi tersebut apakah cocok, apakah tepat, dan kemudian perlu dikritisi setiap teknologi yang mau dikembangkan dan digunakan, apa manfaatnya, apa resikonya, apa dampak-dampak negatifnya, sehingga kita tidak menerima begitu saja karena tadi ya terkagum-kagum dengan teknologi sehingga kita menjadi tidak kritis. Nah, sikap kritis terhadap perkembangan dan penggunaan teknologi ini menjadi penting dalam bidang apapun dalam kehidupan kita. Nah, pokok bahasan yang keenam atau yang terakhir, kita melihat perkembangan teknologi dan masyarakat secara umum. Menurut Schwab 2016, perubahan cara hidup manusia secara mendasar yang pertama itu terjadi disebabkan adanya revolusi agraria, yaitu perubahan dari sistem berburu meramu ke sistem bertani. Nah, jadi awalnya manusia hanya berburu dan meramu, mengumpulkan begitu ya, tidak membudidayakan. Jadi hanya mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti itu, dan kemudian berkembang menjadi sistem bertani di mana sudah mulai bercocok tanam begitu ya, menggunakan teknologi sederhana, lalu kemudian juga menggunakan hewan untuk mengolah lahan dan seterusnya. Nah, setelah revolusi agraria itu, maka perubahan mendasar yang terjadi adalah akibat serangkaian revolusi industri, baik revolusi industri pertama, kedua, dan kini yang sekarang ini adalah yang keempat. Inilah tahap-tahapan revolusi industri yang diuraikan oleh Schwab itu ya, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0 itu terjadi sekitar 1760 sampai 1840. Hal itu terjadi karena adanya penemuan mesin uap dan juga rel kereta. Kemudian disusul dengan revolusi industri 2.0 yang terjadi mulai akhir abad ke-19. Hal itu ditandai dengan produksi massal ya, yaitu dengan penggunaan listrik dan juga sistem ban berjalan. Jadi produksi dilakukan secara massal, lalu menggunakan sistem ban berjalan istilahnya. Lalu kemudian disusul dengan revolusi industri 3.0 yang terjadi sekitar 1960-an sampai 1990-an dikatakan, yaitu dengan penemuan komputer atau juga revolusi digital. Dan yang sekarang ini setelah itu adalah revolusi industri 4.0 yang kita kenal sekarang ini, yaitu mulai pada abad ke-21 ini ya. Pada abad ke-21 ini dan dikenal dengan era internet dan juga artificial intelligence, istilahnya AI ya, artificial intelligence. Nah, inilah proses perubahan-perubahan teknologi yang secara mendasar yang dikemukakan oleh Schwab ini
sehingga dikenal adanya 4 revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0 sampai yang sekarang revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya ini adalah tahap-tahap perkembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Salgues. Jadi kalau tadi Schwab itu mengemukakan revolusi industrinya dari 1.0 sampai 4.0, tapi di sini Salgues melihat khususnya masyarakatnya yang disebut dengan diawali dengan masyarakat hunting society, di mana di situ masyarakat masih hidup berdampingan dengan alam gitu ya. Kalau kita sebut itu adalah masyarakat berburu dan meramu tadi itu. Lalu kemudian setelah itu berkembang menjadi agrarian society, yaitu masyarakat pertanian, di mana di situ mulai dikembangkan teknologi seperti irigasi, kemudian juga pemukiman atau settlement gitu ya, dan juga tentu alat-alat bertani seperti gambar itu ada pacul dan lain-lain begitu. Nah, setelah agrarian society, maka berikutnya adalah industrial society, yaitu masyarakat industri. Di situ digambarkan adanya inovasi mesin uap begitu ya, dan kemudian lokomotif atau kereta api gitu. Dan di situ juga dimulai dengan produksi massal dijelaskan. Nah, itu Salgues menyebutnya sebagai masyarakat industri atau industrial society. Dan kemudian diikuti oleh perkembangan berikutnya, yaitu information society atau masyarakat informasi, di mana ini ditandai dengan inovasi di bidang komputer dan kemudian penggunaan informasi yang sangat meluas begitu ya, dengan sistem komputer atau juga digital kita kenal sekarang ini. Dan kemudian tahap yang berikut adalah tahap dikatakan di sini super smart society atau society 5.0 gitu ya. Nah, jadi di sini lebih menekankan nama dari perkembangan tahap-tahap masyarakatnya, walaupun itu juga berbasis pada teknologi. Jadi dari 2 slide terakhir ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana perkembangan teknologi dan juga perkembangan masyarakat ya, yang berbasis pada perubahan teknologi tersebut secara umum, dari masyarakat sederhana berburu meramu hingga masyarakat informasi seperti yang sekarang ini. Demikian saudara-saudara pembahasan untuk pokok bahasan yang pertama ini, yaitu teknologi dan perkembangannya. Selamat mengikuti bahan-bahan bahasan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.